Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang sangat penting terkait P3K Guru tahun 2022, yang mana di sini kita coba menganalisis terkait kejelasan nasib guru honorer yang masuk cloud keranjang di seleksi P3K Guru tahun 2022. Ini banyak yang mempertanyakan Bapak Ibu ya, sehingga admin berinisiatif untuk membuatkan kontennya seperti itu ya. Bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update terbaru dari kami. Baik, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perhatikan dulu terkait dengan nasib guru honorer yang lolos passing grade dan masuk ke dalam cloud atau keranjang. Bapak Ibu pertama kali harus memahami dulu bagaimana sih sebenarnya urutan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022. Bahwasanya untuk mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 itu berdasarkan formasi yang tersedia di daerah Bapak Ibu ya, yang mana mekanisme pertama itu adalah penempatan yang lulus passing grade. Pesertanya itu adalah guru yang lolos passing grade pada seleksi ASN P3K Guru tahun 2021. Dan jika masih tersedia formasi, akan dilanjutkan dengan seleksi kesesuaian ya. Seleksi kesesuaian ini melibatkan THK 2 dan guru honorer negeri masa kerja kurang lebih 3 tahun ke atas, terdata pada data pokok pendidikan dan tidak lolos PG. Dan jika masih tersedia, baru dilanjutkan tes seleksi CAT UNBK untuk pelamar umum. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi terkait dengan mekanisme seleksi guru ASN P3K tahun 2022 itu ada 3 mekanisme. Tetapi terlaksananya ketiga mekanisme tersebut itu tentunya berdasarkan ketersediaan formasi Bapak Ibu ya. Baik, oke, kita coba lanjut lagi ke informasi berikutnya seperti ini. Jadi di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan sendiri bahwasanya terkait dengan nasib guru honorer yang lolos passing grade dan terpaksa masuk cloud atau keranjang. Di sini kita bisa lihat salah satu tabel di sini. Di sini ada mapel bahasa Inggris, kemudian formasinya 5, kemudian jumlah guru PG-nya 10 Bapak Ibu ya. Nah, jumlah guru PG-nya di sini kan 10 ya. Kemudian prioritas 1 dapat formasi ada 5. Sedangkan prioritas 1 belum dapat formasi juga ada 5 ya. Jadi nantinya yang masuk cloud ini yang 5 orang ini. Ya, yang 5 ini kemungkinan ada kemungkinan masuk cloud karena formasi cuma 5 Bapak Ibu ya, sedangkan jumlah guru PG-nya ada 10, sehingga yang mendapatkan formasi berdasarkan urutan kategori dan pertimbangan nilai itu ada 5, sedangkan prioritas 1 yang belum dapat formasi ada 5. Yang 5 inilah yang berpotensi ya, yang di tabel bagian sini yang berpotensi masuk keranjang atau cloud. Ini yang kita pertanyakan, bagaimana nasib ke depannya, seperti itu ya. Nah, jadi Bapak Ibu harus pahami ya seperti itu. Nah, jadi intinya seperti itu ya. Oke, sekarang kita coba ke informasi berikutnya di sini. Terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu perlu memperhatikan bahwa ada kemungkinan ya peserta yang tidak dapat formasi bisa mengalami apa yang ada di tabel ini ya, yang ada di bagian ini, itu bisa menjadi salah satu kejelasan ya terkait prediksi nasib peserta yang tidak dapat formasi dan secara otomatis bisa masuk cloud. Nah, di sini ada 2 kemungkinan Bapak Ibu ya, peserta lolos PG yang tidak dapat formasi. Yang pertama itu bisa ditawarkan ke Pemda lain. Jadi ada kemungkinan ditawarkan ke instansi lain atau Pemda lain. Kemudian kemungkinan kedua adalah masuk cloud atau keranjang. Jadi itu 2 kemungkinan yang bisa saja dialami oleh pelamar yang lolos passing grade di tahun 2021, tetapi di seleksi tahun 2022 tidak mendapatkan lagi formasi. Nah, jadi ada 2 kemungkinan besar Bapak Ibu ya. Yang pertama ditawarkan ke Pemda lain. Oke, ditawarkan ke Pemda lain, kemudian masuk cloud atau keranjang. Ketika ditawarkan ke Pemda lain, tentunya ada timbal balik Bapak Ibu ya. Ada konfirmasi Pemda yang dituju mau menerima atau tidak, dan ada persetujuan juga dari pelamar prioritas. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda, tentunya Bapak Ibu akan dimintai persetujuan apakah Bapak Ibu setuju atau tidak untuk ditawarkan ke luar instansi. Kemudian dari pihak
Pemda yang dituju itu juga akan diminta konfirmasi apakah bersedia menerima atau tidak. Nah, itu adalah timbal balik ketika misalkan kemungkinan terberatnya Bapak Ibu ditawarkan ke Pemda lain agar Bapak Ibu mendapatkan formasi. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu masuk cloud atau istilahnya keranjang ya, atau database sementara. Timbal baliknya begini, Bapak Ibu nanti bisa mengisi formasi di seleksi selanjutnya. Ketika Bapak Ibu masuk cloud atau keranjang, maka ada kemungkinan Bapak Ibu baru bisa mengisi formasi di seleksi selanjutnya, atau Bapak Ibu menunggu ada guru yang pensiun, atau nanti Kemendikbud mencoba mencarikan formasi yang masih lowong. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu ketika Bapak Ibu memilih untuk masuk cloud atau keranjang. Nah, ini ada dua kemungkinan yang terjadi ya bagi peserta yang tidak mendapatkan formasi seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, terkait dengan hal tersebut, Bapak Ibu bisa memperhatikan di aplikasi SIM pemetaan guru versi 34, volume 34 ya. Di sini memang sangat jelas sekali bahwa di menu SIM pemetaan guru P3K itu memang ada beberapa menu yang kemungkinan bisa diisi oleh guru lolos PG. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ditempatkan di satuan satmingkal atau sekolah induk. Kemudian Bapak Ibu bisa ditempatkan di dalam instansi, artinya di sekolah lain tetapi dalam instansi, belum keluar daerah. Kemudian ini yang admin katakan tadi, ditawarkan keluar instansi, berarti memang ada kemungkinan ya guru lolos PG ditawarkan keluar instansi. Dan menu berikutnya adalah belum dapat ditempatkan ya, seperti itu, dan ada penawaran dari luar. Nah, ini memang memungkinkan Bapak Ibu ya, ketika kita mencocokkan dengan menu yang ada di aplikasi SIM pemetaan guru, memang sangat memungkinkan Bapak Ibu menjalani dua hal ini ketika Bapak Ibu peserta yang tidak dapat lagi formasi di tahun 2022 nantinya, padahal Bapak Ibu lolos PG di tahun 2021. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Ini semakin jelas saja Bapak Ibu ya. Ini semakin jelas saja. Di sini kita bisa cek lagi istilahnya di sini Bapak Ibu ya. Ini ada beberapa petikan ya dari hasil audiens ya di Jawa Timur ya. Di sini katakan mohon izin menambahkan resum ya audiens dengan Bapak Wakil Bupati, Bapak Kadisdik Jatim, Ibu Suhartati, GTK Disdik, Bapak Yudi Bapak Made, dan rekan-rekan dari BKD yang bertempat di rumah dinas ya 20 Juli 2022. Di sini katakan ya hasil pertemuannya, jumlah guru lolos PG di Provinsi Jatim itu 8.505 dengan rincian THK dan guru honorer negeri sebanyak 3.528 dan guru swasta sebanyak 4.977. Nah, dari jumlah maksimal 4.500 kuota formasi P3K Pemprov Jatim tahun 2022 yang kemudian dibagi ke dalam formasi jabatan fungsional, ada nakes dan tenaga teknis. Khusus untuk formasi guru P3K yang diusulkan sebanyak 2.450. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat belum ada kejelasan sama sekali Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita lihat dari poin-poin yang hasil pertemuan, di sini jelas ya, guru yang di sini yang kami tandai di sini Bapak Ibu bisa perhatikan sendiri, guru yang lulus PG dan belum mendapatkan formasi di tahun anggaran 2022 maka akan masuk cloud keranjang tanpa ada jaminan dari Pemda bahwa di tahun berikutnya akan ada pengangkatan kembali kepada kebijakan pusat. Jadi belum ada jaminan resmi Bapak Ibu ya bagi peserta lolos PG. Tetapi ya lolos PG dan tidak mendapatkan informasi. Tetapi istilah seperti ini Bapak Ibu ya, istilah seperti ini. Tetapi kalau menurut admin pribadi ada dua kemungkinan Bapak Ibu bisa masuk di sini ya. Nah, seperti itu. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Kemudian terkait informasi dari Kemendikbud bahwasanya terkait dengan ada juga yang mempertanyakan kapan juknis penempatan untuk P3K 2022. Di sini dijawab oleh admin SIM P3K Kemdikbudristek. Terima kasih sudah menghubungi kami. Penempatan ditentukan oleh pusat yang akan diberikan ke pihak Pemda, di mana penempatan tersebut bisa dilakukan perubahan oleh Pemda dengan melihat kondisi dari peserta lulus PG. Untuk penempatan sesuai dengan ketersediaan informasi yang diberikan oleh pihak Pemda setempat, mohon tetap menunggu petunjuk teknisnya nanti. Nah, jadi intinya untuk petunjuk teknis P3K 2022 itu belum ada juknis resminya. Jadi kita menunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.